pertemuan yang luar biasa, tapi mudah-mudahan membawa keberkahan yang luar biasa juga bagi kita. Amin. Amin. Sebelumnya, saya minta maaf atas keterlambatannya. Qadarullah, pada malam ini ada musibah yang menimpa Bibi Bu Hajah Pipin. Semoga Allah memberi pahala atas musibahnya dan mengganti yang lebih baik. Amin. Sahabat sekalian, malam ini saya hanya pengantar, insya Allah tidak lama. Mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang bisa lebih maksimal. Dan saya ingin mengawali pertemuan ini dengan mengutip surah Al-An'am ayat 42. Surah Al-An'am ayat 42. Mudah-mudahan di share screen kelihatan surah Al-An'am ayat 42. Belum masuk, San, untuk share screen-nya. Belum masuk ya? Masuk sekarang. Ya. Oke. Baik, sudah, San. Anda ingin mengawali pembahasan selamat tinggal corona dan nanti dilanjut dengan selamat datang Ramadan. Di dalam surah Al-An'am ayat 42, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadharrun. Walaqad arsalna, sungguh kami telah mengutus para utusan ila umamin, kepada umat-umat min qablika, sebelum engkau wahai Rasulullah Muhammad. Allah telah mengutus para utusan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendustakan, mereka tidak mengimani, mereka mengingkari, maka fa'akhadnahum, maka kami menyiksa mereka bil ba'sa, dengan ba'sa, wad-dharra, dengan ad-dharra, la'allahum yatadarra'un, agar mereka yatadarra'un, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, di dalam tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, di sini dijelaskan walaqad arsalna ila umamin min qablik kama arsalnaka ila qaumik, sebagaimana kami telah mengutus engkau kepada kaummu. Allah mengutus para utusan kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kaum. Fa'akhadnahum, kami menyiksa mereka bil ba'sa. Allah menyiksa mereka karena pengingkaran, karena kedustaan terhadap Allah, Rasul dan kitab. Dengan apa Allah menyiksa mereka? Bil ba'sa. Di sini dijelaskan ba'sa itu bil khauf, ketakutan. Sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Wal balaya, bencana. Musibah, wasyada'id, ini hampir sama. Islam yu'minu, jika mereka tidak beriman. Jika mereka tidak beriman, maka Allah akan menyiksa mereka. Bil ba'sa. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bil ba'sa, Ibnu Katsir menjelaskan ba'sa itu al-faqr, kefakiran. Ad-dayq fil ish, itu diartikan sebagai kesempitan, kesulitan di dalam kehidupan. Sedangkan ad-dharra al-amrad, penyakit, al-auja' wal-ju', kelaparan. Dan ini sudah menimpa orang-orang terdahulu. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, Rasul, kepada kitab, ketika mereka merebah kemaksiatan demi kemaksiatan, ketika mereka sudah menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kefakiran, penyakit demi penyakit Allah timpakan kepada mereka. Saya ingin melihat sisi lain, dimensi lain dari kejadian corona. Dan itu kelihatan di ayat la'allahum yatadharra'un. Saya ingin mengajak ke sini.
la'allahum yatadarrun. Bolehlah akal kita, pikiran kita, kita kerahkan, ikhtiar kita maksimalkan. Tetapi ada sisi lain. La'allahum yatadarrun, agar mereka tadarrun. Apa yatadarrun? Likayyahu wa yu'minu, agar mereka berdoa, agar mereka beriman. Lalu fa'akshafa anhumul azab. Ketika mereka berdoa kepada Allah, ketika mereka beriman kepada Allah, ketika mereka tadarru merendahkan diri kepada Allah, ketika mereka tadarru merendahkan diri, ketika mereka khusyuk kepada Allah, maka fa'akshafa anhumul azab. Allah akan menghilangkan dari mereka al-azab, siksa tersebut. Jadi kejadian yang menimpa hari ini, virus corona yang menimpa hari ini. Sekali lagi, sahabat sekalian, saya ingin mengajak dimensi lain. Mari kita lebih butuh lagi kepada Allah. Virus corona makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Dan bagi Allah, innallaha ala kulli syai'. Bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an fayaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang susah bagi Allah. Maka kesempatan ini sekali lagi, la'allahum yatadarrun. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah, lebih memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal salihah, agar Allah menghilangkan penyakit-penyakit. Nah inilah sahabat sekalian. Jadi selamat tinggal corona. Kita persiapkan dengan apa kita contoh, dengan balik kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak amal salih, kemudian sekaligus itu bagian dari usaha untuk menyambut Ramadan. Saya pikir ini skenario yang indah dari Allah, diberi satu virus yang luar biasa, semakin butuh dengan Allah, sehingga pas datang Ramadan kita sudah mengatakan marhaban ya Ramadan, hati bersih karena mulai hari ini kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Pikiran kita pun tenang dan fisik kita pun lebih siap karena kita hari ini banyak duduk di rumah banyak. Mudah-mudahan sahabat sekalian ini sebagai pembuka yang baik. Selamat tinggal corona, selamat datang Ramadan. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Cucu. Luar biasa ya, kutipan satu ayat dari surat Al-An'am ayat 42 membuat kita untuk tadi yang saya catat itu lebih berusaha tentunya dengan adanya fenomena seperti hari ini sampai dengan detik ini, kita harus lebih mendekatkan diri tentunya, punya banyak waktu karena rata-rata nih diliburkan ya. Orang tua ataupun yang mungkin yang sebagai pengajar, yang bekerja kemudian dihentikan ataupun di-off-kan sementara oleh perusahaannya, oleh sekolahnya, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah dan kita bisa berdoa dengan kerendahan hati tentunya. Baik, mungkin rekan-rekan sahabat sekalian yang hadir kali ini ataupun yang on kali ini diberikan kesempatan atau 1-2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya silakan. Baik, untuk pertanyaan ini semuanya ya. Yang mau bertanya silakan lambaikan tangannya. Pertanyaan. Baik, silakan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Yang bertanya dapat tiket umroh insya Allah kan ya, Tik ya. Tapi tiket Mas Makmun silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Silakan, Mas. Mau bertanya tentang kejadian yang sekarang tentang corona. Kan banyak ya masjid-masjid yang tutup dan sebagian ada yang buka juga. Nah, bagaimana hukumnya yang melaksanakan sholat Jumat dengan jarak antar jamaah itu terlalu lebar gitu? Nah, itu hukumnya bagaimana? Soalnya kemarin baru ini ya,
itu jaraknya ada beberapa masjid yang jaraknya itu hampir 1 meter, 1,5 meter lah tiap jamaah itu. Ya, terima Iya, kasih. iya. Assalamualaikum. Baik. Satu lagi pertanyaan mungkin, Mangga, dari yang lainnya. Ustaz Cucu mendengar pertanyaannya ya. Oh, mendengar ya. Mangga. Baik, satu lagi pertanyaan dari yang lainnya ada? Kalau tidak ada, maka Ustaz dijawab saja. Ini fenomena luar biasa. Ini baru kali ini ya, masjid sholatnya berjarak ya. Maka Ustaz silakan dijawab. Baik, sahabat sekalian, dalam keadaan ideal, kita disuruh untuk menyempurnakan, merapatkan, kemudian meluruskan. Biasa kita dengar istawu sufufakum ketika akan mulai berjamaah dalam keadaan ideal. Saya berharap bahwa kita tidak membentur-benturkan sebetulnya. Jadi secara ijtihadi, secara muamalah, saya sangat menghargai setiap usaha orang-orang para ulama yang mengeluarkan fatwanya, mengeluarkan pendapat-pendapat. Jadi dalam keadaan normal itu tidak boleh. Ya, jangan sampai ada sela-sela yang kemudian itulah yang nanti akan dimasuki oleh setan. Dalam keadaan normal. Tetapi keadaan hari ini bukan dalam keadaan normal. Jadi maksud saya tidak ingin membenturkan dalam keadaan normal dengan dalam keadaan tidak normal. Nah, saya hanya menghargai ijtihad karena berdasarkan para pendapat ahli di antara untuk mencegah itu jangan terlalu berdekatan. Maka dalam kondisi yang seperti ini hal tersebut tidak jadi. Dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi saya lebih senang ketika pemerintah itu memetakan daerah-daerah mana yang kemudian termasuk zona merah kayak kalau di daerah-daerah yang aman ketika tidak dipetakan dengan rapi akhirnya kan bisa jadi bagi orang yang malas ke masjid jadi ada alasan kan begitu ya. Nah, jadi sekali lagi apabila sahabat sekalian tidak mengurangi rasa hormat kepada orang yang berbeda, tetapi ini prinsipnya sekali lagi secara keilmuan saya dalam keadaan normal itu tidak boleh ya menyelisihi sunnah Rasul. Nah, tetapi kondisi yang hari ini ada kondisi yang tidak normal. Maka dalam kondisi yang seperti ini saya menghargai ijtihad berdasarkan para ahli termasuk ahli kesehatan di antara hal yang akan mengurangi atau bahasanya memangkas atau bahasanya yang menjadikan kita tidak tertular. Jadi seperti itu. Ya. Baik, gitu ya. Mas Mamun, kedengaran saya? Pak Setia, yuk, Mangga. Waktunya tinggal 3 menit lagi, jadi saja. Baik, Ustadz, di closing aja Ustadz. Terakhir mungkin. Ya. Sahabat sekalian, sekali lagi saya minta maaf, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan, karena rencananya dengan Ustadz Jalal nanti masuk untuk marhaban ya Ramadannya. Ya. Baik. Ya, jadi saya minta maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kejadian yang menimpa hari ini, lihat surah yang tadi kita bahas, adalah Allahum yatadara'un, semakin yakin kita dengan Allah, bahwa virus ini diciptakan dari Allah, makhluk Allah, bisa jadi tentara Allah, bahkan itu bisa jadi menguntungkan Islam, sehingga banyak orang yang lebih dekat dan berbondong-bondong masuk Islam, mudah-mudahan. Yang kedua, hikmahnya adalah sebagai kasih sayang Allah bagi kita, akhirnya kita jadi banyak waktu, kemudian lebih banyak beribadah, sehingga ketika nanti datang Ramadan, kita lebih maksimal, hati kita lebih bersih, pikiran kita lebih tenang, dan mudah-mudahan datang Ramadan, pulanglah Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Cucu, luar biasa. Satu ayat tapi bisa merangkum ya, Kang Teteng ya, juga sahabat sekalian, tentang fenomena kejadian kita di tahun ini tentunya dikaitkan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Baik, mungkin Ustaz Jalal, halo? Bisa bergabung? Ya, Kang Teteng, halo? Ya, halo Kang.
Ya, kita masih menunggu saja atau kita lanjutkan di lain kesempatan? Kita tanya dulu ke Untuk sang operator ya. perdana, silakan dikondisikan saja dulu. Ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, nampaknya untuk saat ini kita akhiri dulu. Jangan lupa untuk tetap hadir nanti di kajian berikutnya. Mudah-mudahan nanti Ustaz Cucu bisa hadir kembali di kajian minggu berikutnya ataupun Ustaz-Ustaz yang lain yang kita akan undang. Dan terima kasih kepada yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan juga jangan lupa untuk terus berdonasi kepada Rumah Amal Indonesia di nomor rekening yang sudah kita cantumkan. Sekali lagi terima kasih ke Kang Teteng nih yang sudah membantu saya. Coba Kita sama-sama try and error lah ya untuk sekarang. Untuk sekarang banyak beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Mungkin Baik, nanti ada Kang Daru nih, ada senior. Mungkin nanti bisa dipandu oleh Kang Daru ya, karena kita nanti belajar lah, karena ini perdana. Mungkin nanti bisa sharing-sharing dengan Kang Daru nih. Ada Kang Daru bisa masuk dulu. Baik, Kang Daru silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Daru ya. Salam kenal Kang Daru ya. Baru lihat nih. Oh iya. Lama tidak ke Rancaikek. Tidak berjumpa. Kang Daru ada yang mau disampaikan mungkin berkaitan dengan Zoom kajian ini, kajian online ini? Mungkin ada masukan Kang Daru. Oh iya, apa tadi telat maksudnya karena sama-sama lagi meeting juga online. Yang pertama mungkin memang perlu yang full ya, full version. Kebetulan saya punya, cuman tadi awalnya istri mau ngeliko jam 8 cuman bentok, tapi ternyata nggak jadi ngelikonya. Sebenarnya bisa dipakai sih untuk linknya. Tapi karena tadi pas saya japri ke Kang Andri katanya udah tanggung di share, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya sih mungkin baiknya sih memang nanti dibikin schedule aja. Artinya di Zoom itu kan bisa join meeting sama schedule. Nanti di schedule itu walaupun acaranya besok atau minggu depan itu kita sudah punya linknya. Jadi bisa memperbanyak masa biar join sih. Itu sih. Baik. Salah satunya. Baik. Baik, itu Kang Daru ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Kang Teteng, kita akhiri dulu acara kajian online kali ini ya. Terima kasih Ustaz Cucu dan juga yang lainnya. Sekali lagi kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.